Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Bab 3383. Biarkan mereka hidup dalam ketakutan api sepanjang hari. Bab 9221 sampai dengan bab 9225. Heng dan kelompoknya telah runtuh. Mereka tidak dapat mengerti mengapa pria Tionghoa ini ingin menangkap mereka, padahal mereka telah melakukan hal-hal memalukan di Amerika Serikat dan wilayah pribadi tertentu. Jika anjing dan tikus hidup bersama, wajar saja jika mereka menangkap tikus. Namun, jika mereka terpisah ribuan mil dan masih saling berpegangan, bukankah itu terlalu berlebihan? Sebagai pemimpin kelompok, Heng panik dan tanpa sadar bertanya kepadanya, "Tuan Ye, mengapa Anda harus mengusik kami? Kami tidak memiliki ambisi yang tinggi seperti Tuan Rothschild. Kami telah memperoleh cukup banyak uang dalam hidup kami dan telah menikmati semua kesenangan yang dapat dinikmati oleh orang biasa. Sekarang di dunia ini, hanya hal-hal menyimpang itu yang dapat membuat kami bahagia. Jika Anda merampas hak kecil ini dari kami, apa gunanya hidup kami?" Kemudian dia bertanya dengan nada memohon, "Tuan Ye, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kita tidak akan pernah memaksa siapapun di masa mendatang. Semuanya harus berdasarkan satu hal, dan kita berdua akan menyetujuinya. Apakah itu tidak apa-apa? Kita akan memberi pihak lain cukup uang untuk membuat mereka bersedia, dan kita pasti akan memilih tempat yang benar-benar pribadi di masa mendatang, dan kita tidak akan pernah membocorkan berita apapun. Dengan cara ini, kita tidak akan memberikan dampak negatif apapun pada masyarakat. Bagaimana menurut Anda?" Heng baru saja memikirkan hal ini. Jika tidak berhasil, setujui saja dulu. Jika tidak diizinkan, dia akan melakukannya secara diam-diam. Namun, ia berpikir lagi dan menyadari bahwa ia tidak dapat mengambil risiko, karena Ye Chen mengharuskan mereka untuk menyiapkan sejumlah besar uang untuk mendirikan sebuah dana khusus guna mendorong para pembunuh untuk membunuh orang-orang mesum seperti mereka. Begitu dana ini benar-benar didirikan, banyak orang akan memeras otak mereka untuk menggali orang-orang mesum yang bersembunyi. Saat itu, tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, mereka mungkin tiba-tiba tertembak di kepala. Saat Ye Chen berada di penjara Brooklyn, dia membenci orang-orang cabul di Amerika Serikat, terutama pendeta John Lawrence, yang dijebloskan ke penjara karena menganiaya seorang anak kecil. Terlebih lagi, Ye Chen secara bertahap menemukan bahwa ada banyak orang munafik di masyarakat barat. Ketika orang-orang ini berada di depan umum, mereka semua terlihat berpakaian rapi dan sopan. Banyak dari mereka adalah pengusaha terkenal dan bahkan menjadi idola wirausaha di mata anak muda di seluruh dunia.
mereka akan merasa malu jika dasi mereka sedikit miring atau jas mereka tidak pas. Namun, ketika mereka berada di tempat pribadi, mereka lebih mesum daripada orang lain. Kalau saja tidak ada yang tertangkap, siapakah yang tahu bahwa banyak artis dan orang kaya yang seharian bicara soal amal, menjaga lingkungan, dan menyelamatkan dunia, sebenarnya adalah orang mesum di antara orang mesum. Yang paling tidak dapat dipahami oleh Ye Chen adalah bahwa ilmuwan terkenal dengan kepala bengkok, yang duduk di kursi roda sepanjang hari dan tidak dapat menggerakkan apapun kecuali bagian di atas lehernya, sebenarnya sering berkunjung ke pulau-pulau tersebut. Terkadang hanya memikirkan kejadian kotor seperti ini saja bisa membuat orang seperti Ye Chen yang memiliki rasa keadilan tinggi, menjadi marah. Jadi, Ye Chen menatap Heng dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, jika kamu ingin bermain, terserah kamu, karena kamu telah kehilangan kemampuan itu, kamu dapat membiarkan orang lain memperlakukanmu dengan tidak normal di masa mendatang. Ini juga salah satu caranya." "Tapi," kata Heng dengan wajah sedih, "tapi kau harus membantu kami memulihkan kemampuan itu, kan?" "Maaf," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "kalian membuatku sangat kesal. Jadi aku tidak bisa membiarkan kalian memulihkan kemampuan kalian. Aku sudah mengusulkan solusi kepadamu. Karena kalian ingin menjadi orang cabul, ubah saja peran kalian sebagai orang cabul. Meski begitu, kalian masih bisa melakukan hal-hal cabul." Heng pingsan sejenak. Saat ini, masalah ini telah jatuh menjadi dilema. Dia ingin memulihkan kemampuan itu, tetapi tidak ingin menyetujui permintaan Ye Chen. "Namun, jika aku tidak menyetujui permintaan Ye Chen tidak akan mau membantuku pulih. Jika kita berpisah dengan tidak bahagia, bukankah aku akan kehilangan kesenangan terbesar dalam hidup di masa depan?" Untuk sesaat, semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Steve mencibir saat ini, "Kalian melakukan sesuatu tanpa berpikir. Jika kalian menyetujui permintaan Tuan Ye, bahkan jika kalian tidak dapat melakukan hal-hal menyimpang itu mulai sekarang, setidaknya kalian masih dapat mempertahankan kemampuan laki-laki kalian dan kenikmatan dasar terjamin. Tetapi jika kalian tidak menyetujui permintaan Tuan Ye, bahkan kenikmatan dasar pun tidak dapat dijamin. Apakah kalian benar-benar ingin menjadi homoseksual?" Perkataan Steve menyadarkan orang-orang, jika diberi pilihan antara mempertahankan fungsionalitas dasar dan kehilangan fungsionalitas sepenuhnya, pilihan pertama lebih menarik. Bahkan jika Anda memilih yang pertama, Anda harus membayar tambahan $1 miliar. Orang-orang ini telah memperoleh cukup kekayaan untuk menjalani kehidupan mewah. Apa gunanya memiliki uang jika Anda kehilangan kemampuan itu? Beberapa orang saling bertukar pandang, dan Heng pun angkat bicara. "Tuan Ye, kami setuju." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah kamu bersedia setuju? Jangan memaksakan diri."
Heng menggertakkan giginya dan berkata, "Aku bersedia melakukan ini. Aku tidak dipaksa sama sekali." Ye Chen menghela napas. "Oh, kalian benar-benar telah berbalik arah. Jika kalian dapat mengumpulkan lebih dari 10 miliar dolar AS dan melawan orang-orang cabul di seluruh dunia, itu juga akan sangat meningkatkan popularitas kalian. Di masa depan, seluruh dunia akan menganggap kalian sebagai orang pertama yang melawan orang-orang cabul. Itu benar-benar suatu kehormatan yang besar." Heng begitu takut jiwanya akan mati. "Tuan Ye, kami tidak keberatan membayar uang itu. Tetapi Anda tidak boleh mengungkapkan identitas kami. Kami masih ingin hidup." Setelah selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Kamu tidak tahu bahwa di Amerika Serikat, di pulau-pulau pribadi di Karibia, ada banyak orang yang lebih kaya dan lebih bejat daripada kita. Jika mereka tahu bahwa kita membayar untuk membunuh mereka, mereka akan membunuh kita terlebih dahulu." Ye Chen menatap Steve dan bertanya kepadanya, "Apakah ini benar-benar terjadi?" Steve terbatuk 2 kali dan berkata, "Orang terkaya di dunia yang sudah lama masuk dalam daftar itu juga sering pergi ke pulau itu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Tetapi detail dan bukti spesifiknya belum terungkap. Ada juga beberapa rumor tentang banyak bintang sekelas Oscar." Ye Chen menghela napas. "Baiklah, kalian orang Amerika bermain-main dengan bunga. Tapi di sini, selebriti yang berselingkuh akan dilarang." Setelah itu, Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan riang, "Karena kamu bersedia membayar begitu banyak uang untuk keadilan, aku akan membiarkanmu tetap bersikap rendah hati. Tetapi kamu harus memilah dan mengungkap semua orang yang kamu kenal yang telah berpartisipasi dalam hal semacam ini. Setelah dana ini terbentuk, aku akan menawarkan hadiah ratusan juta di jaringan bawah tanah. Semakin kaya orang cabul itu, semakin banyak yang akan dia belanjakan secara diam-diam. 100 juta atau bahkan 1 miliar dolar AS bukanlah masalah. Aku ingin orang-orang cabul kaya itu menggunakan uang yang mereka hasilkan untuk menyewa sejumlah besar pengawal untuk melindungi keselamatan mereka dan membuat mereka hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Maaf. Saya Ye Gonsi sedang merasa tidak enak badan dan dalam kondisi yang buruk akhir-akhir ini, dan saya sedang berusaha menyesuaikan diri. Bersambung.